Assalamualaikum, halo Movieggers, apa kabar kalian semuanya? Sehat-sehat kan? Di video kali ini Asnya akan merangkum film tentang petualangan sejarah nih, berjudul Alpha tahun 2018. Pernah ngebayangin betapa beratnya hidup di zaman Paleolitik? Film ini mengisahkan perjuangan seorang anak kepala suku bernama Keda yang terpisah dengan kawanan sukunya saat berburu. Di tengah perjuangannya antara hidup dan mati, ia bertemu serigala yang merubah perjalanannya menjadi penuh haru. Penasaran? Oke, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Latar waktu berada di zaman Paleolitik Eropa sekitar 20.000 tahun yang lalu. Sekelompok suku kecil sedang melakukan perburuan binatang besar. Ekspedisi itu dilakukan 1 tahun sekali sebelum musim dingin tiba. Tau adalah kepala suku, dan Keda adalah anaknya. Para pemburu mencapai kawanan bison stepa. Di tengah kekacauan, salah satu bison mengejar Keda dan menyeruduknya. Keda terlempar ke jurang. Waktu berpindah 1 minggu sebelumnya. Di desa tempat asal suku tersebut, para remaja sedang diuji pembuat pisau. Keda berhasil membuat pisau yang tajam. Itu artinya ia lolos untuk ikut pemburuan bersama satu anak lelaki yang lain. Istri tahu, Ro, khawatir Keda belum siap. Tapi tahu yakin dan percaya, sudah waktunya Keda sebagai anak kepala suku membuktikan kemampuannya. Keda berpamitan dengan ibunya. Rombongan pun berangkat. Perjalanan panjang dimulai. Mereka menapaki jalan suci yang merupakan tempat batu penunjuk jalan yang dibuat para leluhur. Mereka juga bertemu kelompok suku lain untuk bekerja sama selama perburuan. Tau selalu melatih Keda teknik survival, seperti cara membuat api. Ia juga menguji Keda dengan menyuruhnya membunuh babi hutan yang mereka tangkap. Tetapi Keda ragu-ragu dan tidak sanggup membunuh. Lalu suatu malam, api pesta menarik perhatian singa gua besar yang menerjang lingkaran mereka. Di saat rombongan lengah, salah satu teman Keda diterkam singa tersebut. Rombongan tidak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya anak itu tak tertolong. Tau dan semua anggota hanya bisa memberi penghormatan terakhir dengan menempatkan batu sebagai perlambang. Kejadian yang cukup membuat syok, tapi Keda dituntut untuk kuat. Ekspedisi memakan waktu hingga berbulan-bulan. Keda diberi pelajaran oleh ayahnya. Gugusan bintang adalah penunjuk jalan di malam hari. Tau menandai tangan Keda. Tau juga memberitahu ketika melihat kawanan serigala. Alpha adalah sebutan untuk pemimpin serigala yang sangat menjaga kawanannya, tapi juga dalam bahaya jika ditantang serigala lain. Kemudian sampailah rombongan yang bertemu dengan kawanan bison seperti di awal cerita. Ketika Keda terlempar, ia mencengkram tepi tebing dengan tangannya. Tapi Keda kehilangan cengkramannya dan merosot ke jurang lebih jauh hingga ia jatuh. Masih di pinggir tebing namun tak sadarkan diri. Tau panik hendak turun menyelamatkan, tapi segera ditenangkan anggotanya. Rombongan segera mengangkut hasil perburuan. Sementara Tau masih meneriaki Keda. Sampai malam hari, Keda sepertinya sudah mati. Tau harus merelakan kematian anaknya. Dengan dilanda kesedihan, Tau dan rombongan memberikan penghormatan terakhir, lalu pulang ke desa. Beberapa waktu kemudian, Keda dibangunkan oleh burung pemakan bangka yang mengira ia mati. Keda berusaha turun mencengkram tepian tebing. Di tengah rasa sakit dan ketakutan, tiba-tiba hujan deras datang, menyebabkan jurang di bawahnya banjir. Saat kehilangan cengkramannya, Keda nekat terjun ke air. Keda terbangun, menyadari kakinya patah. Ia berusaha bertahan dengan menopang kakinya dengan kayu, sebelum kembali ke puncak tebing. Keda melihat batu pemakaman dirinya yang menandakan ayah dan rombongan telah meninggalkannya. Keda begitu sedih dan marah. Tapi ia sadar ia harus bangkit, melakukan perjalanan menyusul ayahnya. Keda mencoba mencari sumber air dan makanan. Lalu tiba-tiba ia diserang dan dikejar oleh sekelompok serigala yang ganas. Tetapi lolos dengan memanjat pohon dan melukai salah satu serigala. Keda terus tinggal di atas pohon. Kasiannya Keda, masih junior, harus sendirian menghadapi ganasnya alam bebas. Esoknya, Keda menemukan serigala yang ia lukai ditinggal kawanannya. Keda hendak membunuhnya, tapi tak tega. Perlahan ia pun merawat luka serigala tersebut. Ia bawa bersamanya,
sambil memulihkan kaki. Meski awalnya sulit, lama-lama serigala tersebut jinak pada Keda. Keda ingin menjadikannya teman, memberinya makan dan minum. Namun Keda tetap menjadikan dirinya yang dominan. Seperti ketika ia pertama kali mendapatkan hasil buruan berupa kelinci, Keda masih kesusahan membuat api. Karena tidak sabar dan takut serigalanya merebut daging, Keda langsung memakan mentah-mentah. Tapi akhirnya Keda berhasil membuat api. Karena ingat ajaran ayahnya, harus sabar dan fokus. Keda dan serigala itu sama-sama jauh dari keluarganya. Mereka harus pulang sebelum musim dingin tiba. Saatnya Keda melanjutkan perjalanan. Ia menyuruh serigala itu pergi, tapi tidak mau. Justru serigala itu terus mengikuti kemana Keda pergi. Serigala menjadi teman selama perjalanan. Ia juga membantu Keda saat berburu binatang. Keda jadi tak kesepian. Mereka mandi bersama, menjalin ikatan hubungan yang lebih kuat. Keda menamai serigala itu dengan nama Alpa. Waktu berjalan, salju pun turun. Suatu malam, kawanan serigala datang. Ternyata itu adalah kawanannya Alpa. Keda pun mengikhlaskan kepergian Alpa untuk bergabung kembali dengan keluarganya. Kini tinggal Keda sendirian. Di sebuah danau yang beku, Keda bertemu sekawanan serigala yang sedang memakan bangkai. Mengenali Alpa, dia berlari ke arah mereka. Tetapi es pecah dan dia jatuh. Alpa berusaha menolong. Untungnya Keda selamat dengan usaha kerasnya. Mereka pun kembali bersatu. Scene yang cukup pilu ketika Keda tak kuasa menahan dingin, hingga harus memeluk Alpa. Dengan kondisi yang sangat lemah, tak diduga Keda bertemu manusia lain. Tapi malangnya orang tersebut sudah mati. Keda hanya mengambil busur panah untuk perlindungan. Kemudian kawanan hyena mengejar. Mau tak mau, Keda dan Alpa harus lari menerjang badai salju. Mereka berlindung di gua. Ternyata gua itu adalah sarang seekor singa ganas. Alpa bertarung mati-matian. Sementara Keda dengan ketakutan mencoba memanah singa tersebut. Alpa terluka parah. Keda bersyukur Alpa masih hidup dan berjanji akan menjaga hidupnya. Perjalanan dilanjut dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Keda berkali-kali muntah darah, tapi ia tak putus asa. Setelah sampai di jalan suci Batu Penunjuk, Keda semakin optimis. Dengan susah payah, Keda harus menggendong Alpa karena Alpa tak sanggup berjalan. Beberapa kali Keda bermimpi tentang orang tuanya. Keda disadarkan bahwa ia lebih kuat dari yang dirinya bayangkan. Bagian ini perjuangan Keda berat banget sih. Keda terus berjalan dan berjalan, tak kenal lelah. Hingga akhirnya ia sampai di desanya. Setelah perjalanan panjang penuh penderitaan, usaha Keda tak sia-sia. Keda hampir pingsan di hadapan orang tuanya. Tahu, kaget dan begitu bangga, ternyata anaknya berhasil selamat. Sedih banget saat Keda bisa berkumpul kembali dengan ayah dan ibunya. Keda dan Alpa segera diobati oleh dukun desa. Tak diduga ternyata Alpa melahirkan anak. Jadi selama perjalanan ia sedang hamil. Wah, kuat banget ya Alpa. Keda semakin menyayangi sahabatnya itu. Alpa dan anak-anaknya disambut secara resmi ke dalam suku dan tubuh dalam perawatan. Belakangan, suku tersebut menjadi salah satu manusia yang memelihara serigala dan berburu bersama. Kisah petualangan yang luar biasa. Penonton diajak merasakan gimana susah payahnya Keda dalam bertahan hidup. Rasa sakit, kelaparan, kepanasan, kedinginan, belum lagi bahaya yang selalu mengancam. Cerita persahabatan antara manusia dan serigala juga ternyata cukup menyentuh hati. Jalan ceritanya yang ringan dan sederhana membuat penontonnya asik menikmati film ini. Selain itu, sinematografi yang disajikan juga sangat memanjakan mata. Seperti hamparan pemandangan indah alam terbuka, langit malam penuh bintang, hingga pergantian musim yang sangat memukau. Oke, itu dia tadi rangkum film dari aku. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum.